Ya pemirsa, Anda kembali di Dialog Lunch Talk dan Anda juga bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 081386701043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 02152900308 atau 02152900311. Ya, kita sekarang masih ada Pak Jamin, tapi kita sudah terhubung juga dengan pengacara dari Haji Lulung dengan Rasman Nasution di ujung telepon. Halo, selamat siang Pak Rasman. Halo Pak Rasman. Oke, nampaknya sambungan telepon masih terputus. Kita coba lagi nanti ya. Ke Pak Jamin. Nah, ini tadi jadi kita bisa bilang apakah dari tim Haji Lulung sendiri GR mungkin seperti itu, karena sebenarnya ini tidak straight Lulung ini kepada Haji Lulung seperti itu, Pak. Ya, saya kira kalau slang ini kan artinya dia public figure ya. Banyak orang yang mungkin nanti akan mengikuti tren baju seperti itu. Kita tahu slanker kan banyak sekali ya. Nah, artinya kalau sampai slanker nanti menjadi tren baju seperti itu, kaosnya ada, lalu nanti dijual di daerah-daerah tertentu dan segala macam, dan waktu saya ada konser dia pakai. Nah, ini bisa indikasi jadi pencemaran. Ya, bisa indikasi jadi pencemaran karena itu akan mengajak orang sengaja untuk mempermalukan orang tersebut. Ya, dan itu sekali lagi saya katakan tidak bisa didefinisikan secara bahasa sehari-hari. Itu harus ada ahli bahasa memang yang merujuk bahwa kalimat Lulung itu adalah orang yang dituju itu. Dan yang dimaksud dengan Haji Lulung alumni atau mantan dari pemulung itu kalimatnya apa begitu? Apa yang dimaksud? Apakah itu menghina orang? Kalau memang realitanya, contohnya dia memang dulu adalah mantan pemulung, ya saya rasa itu realita. Tapi kalau itu digembar-gemborkan kepada masyarakat berulang-ulang, intensitasnya tinggi, itu justru bisa ada indikasi untuk penghinaan tersebut. Mengatakan berarti somasi ini sifatnya prematur ya. Nah, kan kita sudah saya rasa terlalu cepat lah. Tapi untuk waktu timingnya tepat begitu aja. Timingnya tepat. Oke. Ya, kita juga sudah kita tersambung lagi dengan Rasman Nasution. Selamat siang Pak Rasman. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Baik, Pak Rasman, kita tadi sudah berdiskusi sebelum kita menelpon Anda, kita berdiskusi tadi di sini Pak Rasman bahwa menyebutkan bahwa sebetulnya ini apakah dari mana tim kuasa hukum maupun Pak Haji Lulung sendiri bisa yakin betul begitu bahwa sebetulnya tulisan Lulung lulusan pemulung ini yang dimaksud itu adalah Haji Lulung, karena kalau menurut tadi dengan Pak Jamin mengatakan ini perlu definisi yang jelas begitu sebelum kita bisa mensomasi orang. Nah, itu bagaimana Pak Rasman tanggapannya? Begini, ini sekarang kan sedang ada pembicaraan yang serius terkait dengan laporan terkait dengan laporan kami ke Bareskrim di antara beberapa anggota DPRD yang memberi kuasa kepada saya, termasuk di dalamnya Pak Haji Lulung. Oke? Dalam hal RAPBD DKI Jakarta 2015. Ya. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan muncullah bahasa-bahasa yang tidak baik, yang tidak elok dari slang. Dan saya ingin jelaskan bahwa jangankan slang, jangankan Haji Lulung, para slanker sendiri pun mengkomplain cara-cara yang dilakukan oleh anggota atau grup atau personel dari slang ini. Artinya bahwa secara etika, secara moral, tindakan yang dilakukan oleh oknum atau personal dari slang ini tidak patut dan itu dianggap mencemarkan. Karena itu sebenarnya kalau saya dari segi kuasa hukum, kita cenderung membawa persoalan ini kepada undang-undang IT tadi, sama dengan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Haji Lulung melalui PPM Pemuda Pancamarga telah memberikan somasi, telah melakukan somasi kepada slang agar mencabut kata-kata itu. Dan kalau itu dicabut sesuai dengan harapan dari PPM selaku organisasi yang dipimpin Haji Lulung, saya juga sebagai kuasa hukum tidak mempermasalahkan lagi begitu. Jadi sebenarnya boleh saja orang membuli sesuatu sepanjang yang dibuli itu di sosial media tidak merasa keberatan.
Tapi kalau dia merasa keberatan, dia lakukan proses hukum gitu loh deh. Jadi berita satu, saya harapkan bisa melihat bahwa dari segi substansinya ini ada unsur pencemaran yang dapat merugikan nama baik Haji Lulung gitu loh deh. Pak Rasman, tapi ini di kaos yang digunakan oleh Kakak Sleng, tadi juga kita sudah bahas dengan Pak Jamin, tidak tertulis jelas, maksudnya tidak ada tulisan Haji Lulung, hanya tertulis Lulung. Nah, apakah ini memang langsung menuju kepada Haji Lulung dan somasi? Saya katakan tadi bahwa jangankan Haji Lulung dan organisasi yang dipimpinnya, para slanker saja pun komplain gitu. Bahkan salah seorang grup band yang juga teman pendukung Jokowi pada waktu itu juga menyesalkan sikap dari personil daripada slang itu gitu. Nah, karena perilakunya itu menimbulkan efek negatif di tengah-tengah masyarakat, maka bahasa yang dilakukan apakah dengan menggunakan meme, kemudian baju, dan lain sebagainya. Jadi musik itu, selama ini slang itu dikenalkan sebagai nasionalisme sejati, menyampaikan isi-isi nyanyian yang membuat rakyat rasa patriotismenya muncul. Nah, sekali ini sepertinya slang itu maksud saya, itu kebablasan oknumnya. Sehingga menjustifikasi Haji Lulung itu sebagai orang yang katakan pemulung dan lain sebagainya. Itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya dapat dilakukan proses hukum. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh PPM organisasi yang dipimpin Pak Haji Lulung, dan saya memang sudah ketemu Pak Haji Lulung 2 hari yang lalu, kita membahas ini gitu. Saya condong dan cenderung masih menggunakan asas untuk pendekatan melalui somasi. Pendekatan somasi itu pendekatan yang patut digunakan untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebelum munculnya persoalan hukum. Jadi menurut saya, slang tidak usah berdalih dalam hal ini personalnya. Sudah, kita juga sebagai publik bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oknum slang itu sesuatu yang keliru, patut dijawab somasi itu dan minta maaf, selesai sampai di situ. Baik. Sebab kalau tidak, itu akan berimplikasi pada proses hukum, gitu loh. Baik. Baik, Pak Rasman. Saya tanya kepada Pak Jamin. Pak Jamin, kalau menggunakan undang-undang IT begitu, nah itu ini bagaimana? Saya kira ini cukup kuat nggak? kalau itu ditampilkan dalam suatu konser itu dalam konteks IT itu nggak ada, karena itu bukan masuk dalam konteks media internet, sosial, Facebook dan segala macam. Justru orang lain yang memasukkan itu dalam media itu sendiri. Nah, waktu dipaparkan itu di depan, memang ada publik banyak dan ramai gitu, karena konser tentu ada masyarakat di situ. Nah, lalu konteks ini baik, sebentar. Silakan Pak Jamin. Ya. Pak Rasman ditahan dulu, Pak Rasman. Lalu kan tadi itu yang pertama. Secara etika memang pekerja seni sering menampilkan sesuatu yang kontroversial lah, saya bilang begitu. Tapi memang karena suasana politik yang sedang panas ini, justru kontroversial yang tadi dibuat itu mengganggu sekali suasana ini gitu. Itu memiliki nilai negatif sama Lulung, itu satu. Yang kedua, nah jadi itu memilih nilai negatif kepada Haji Lulung. Baru yang ketiga, saya kira harus kita perhatikan bahwasannya konteksnya tadi sebenarnya ini kan apakah ada kuasa, saya bilang. Mungkin Haji Lulung sendiri tidak keberatan terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan, asalkan dia mau minta maaf seperti tadi dikatakan Pak Rasman itu kan. Nah, tapi sebenarnya dia tidak jadi kuasa, tidak menjadi kuasa. Cuma dia bilang ya tolong diselesaikan. Tapi sebenarnya kalau sudah menjadi somasi, untuk mensomasi orang untuk dan atas nama delik aduan, harusnya ada surat kuasa. Baik. Begitu. Kembali ke Pak Rasman lagi. Ya. Bagaimana? Mau saya itu kontrol kita itu harus objektif dong. Jangan bicara sepihak, gitu loh. Iya Bang, makanya kita berikan kesempatan Pak Rasman. Ya, silakan Pak Rasman. Ya jangan membabi buta seperti itu penjelasannya. Saya ingin jelaskan bahwa jangan seperti saya kemarin membela Komjen BG, dianggap kita membela orang-orang yang korup, terbukti kan? Ternyata sekarang beda gitu loh. Nah, sekarang ingin sampaikan begini, bahwa Haji Lulung, dia sudah bertemu dengan saya. Jadi narasumber tadi keliru itu mengatakan jangan-jangan tidak tahu, tidak ada kuasa. Haji Lulung itu sudah ketemu saya 2 hari yang lalu. Baik, dan berarti sudah ada PPM surat itu kuasa memberikan dari somasi Haji sepengetahuan saya. Dan saya kuasa dari Haji Lulung itu, gitu loh. Saya masih ingin belum membawa persoalan ini kepada IT. Anda ngerti nggak persoalan IT itu?
IT itu dipublish keluar, bisa diunggah orang lain, disampaikan depan umum, itu persoalan yang serius. Jangan. Baik. Jadi jangan terus kita menganggap apa yang disampaikan kepada dengan posisi Pak Haji Lulung itu sesuatu yang kita anggap yang keliru gitu. Tidak. Ini dalam rangka pembelaan diri, dalam rangka bagaimana supaya kita mencari sesuatu yang baik agar, ingat nih, agar siapapun yang melakukan komunikasi, informasi, statement yang berbau kepada pelanggaran undang-undang dapat ditindak secara hukum. Cara yang dilakukan Haji Lulung itu melalui PPM sesuatu yang menurut saya sangat normatif dan sangat santun dengan memberikan somasi. Belum persoalan hukum gitu loh. Baik Pak Rasman, karena Nah, itu ada itu waktu yang 2 saya kali. minta. Ya, Pak Rasman, karena itu ada waktu 2 kali 24 jam kepada Kakak Sleng untuk meminta maaf. Nah, jika tidak meminta maaf, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, mungkin saya akan masuk ke situ langsung. Kita akan sampaikan proses hukum. Baik. Baik. Nah, pelanggaran undang-undangnya begitu loh. Pak Rasman, Jadi jangan buru-buru gitu. Ini Pak Rasman, saya mau jelaskan yang Bapak sebutkan tadi IT. Ya kalau IT itu orang jelas-jelas memasukkan, pernah baca kasus Prita nggak Bapak ini? Saya mengerti. Satu, kalau Ahok IT saya ngerti. ya, Anda maksudkan. kalau tadi Pak, contohnya Pak Sleng itu dia konser, lalu ada tulisan di situ, lalu tulisan itu dikutip, difoto, lalu diupload. Orang yang mengupload, orang yang menyebarkan itulah yang justru IT. Tetapi kalau dia sendiri tidak memberikan itu, menyebarkan kita melalui lihat. media Yang saya sosial. katakan kan bahwa ada undang-undang IT yang bisa menjerat itu. Kita lihat siapa yang akan bersalah nanti, siapa yang berbuat, siapa yang menyuruh, siapa yang menyebarkan. Ya, Maksud saya itu, ke situ, justru itu. bahwa akan ada persoalan hukum gitu loh. Nah, kalau ada orang yang menyuruh, kalau memang dia menyuruh menyebarkan itu sebagai suatu maksud untuk mencemarkan nama baik orang itu bisa, tetapi nggak bisa selainnya itu. Ya, baik. Pak Jamin dan Pak Rasman. Pak Rasman, kita tahan dulu komentar Anda. Kita coba tanyakan kepada masyarakat yang saat ini menilai bagaimana kondisi sebetulnya ini, bagaimana mereka melihat dari konflik ini ya. Mungkin juga Pak Rasman yang care terhadap Haji Lulung, karena hashtag Save Haji Lulung, masyarakat sekarang sepertinya tertarik untuk membahasnya. Kita sudah tersambung dengan salah satu masyarakat DKI Jakarta dari Tanjung Priuk. Di sana ada Firman. Selamat siang, Pak Firman. Ya, selamat siang Pak Firman. Halo, selamat siang Pak Firman. Ya, Pak Baik. Firman. Selamat siang Pak Firman, apakah Anda mendengar suara kami? Ya. Halo, Ya, halo. baik. Pak Firman, Anda sebagai masyarakat DKI Jakarta, Anda menilai permasalahan Haji Lulung mensomasi Kakak Sleng ini seperti apa? Ya, siang, Mas Egan. Ya. Jadi ya, kalau saya sih melihatnya kan somasi ini kan berangkat dari meme atau apapun itu kreativitas warga di media sosial ya. Itu kan memang udah jadi tren juga saat ini. Cuma saya mau nanya, ini ke depannya bagaimana nih? Apakah yang begini-begini mungkinkah akan kena terjerat pasal hukum tertentu gitu. Jadi kan kami sebagai warga nanti lihat kalau begitu. Ya, tapi Mas Firman, kalau menurut Anda yang dilakukan oleh Kakak Sleng begitu ya, mengenakan singlet bertuliskan Kalau saya ngeliatnya Lulung, kan itu menurut Anda yang penilaian saya Anda tahu itu bagaimana? kalau orang yang membuat meme sendiri dan dia mengupload itu ke internet atau di media sosial apapun, dia sengaja melakukan hal itu. Cuma kan ini kan foto itu beredar bukan atas kemauan dia mungkin ya. Orang lain yang memfoto si Kakak Sleng lalu diupload ke internet barulah mencuat ke pemberitaan seperti ini. Oke, jadi kalau menurut Anda ya harusnya yang disomasi yang menyebarkan di internet gitu, Mas Firman? Iya, si pelaku atau siapapun itu yang menyebarkan hal ini jadi akhirnya ramai seperti ini. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Firman, kita sudah menangkap poinnya. Saya akan langsung ke Pak Rasman dulu ya. Pak Rasman, berbicara mengenai bully-bully di internet ini banyak loh Pak Rasman nih. Jadi tidak hanya dari kaos Kakak itu Sleng saja ya, dan itu sekali. Ada banyak begitu Pak Rasman. Ya, kenapa? Ya, kenapa akhirnya yang disomasi, sementara yang di meme dan di media sosial itu sudah terlalu banyak istilahnya membuli Haji Lulung, tapi yang disomasi
kebetulan ini seorang public figure juga, seorang artis, musisi. Nah, ada pengecualiankah atau seperti apa, Pak Rasman? Itu kan kakak slang. Ya, Pak Rasman. Karena yang mencolok kelihatan itu kakak slang. Ya. Nah, jadi ya kita dalam hal ini Pak Haji Lulung langsung merespon. Kakak slang ini kan punya slanger, punya pengikut kan yang banyak. Nah, jadi pengikut yang banyak ini langsung merespon, ya kita respon juga, gitu loh. Jadi masalah keseimbangan aja nih, tidak ada berpihak-pihak. Jadi Pak Rasman ada kemungkinan nanti meme-meme lain gitu yang beredar begitu bisa aja disomasi juga kalau itu membuat Haji Lulung tersinggung gitu ya Pak Rasman ya? Bisa. Oke, baik. Pak Rasman ditahan dulu telepon Anda, nanti saya akan juga tanyakan pendapat kepada Pak Jamin, pemirsa tetap bersama kami di ada acara nih. Unstop.